Baik, kali ini kita akan membahas tentang miskonsepsi platform rapor pendidikan, asesmen nasional, dan perencanaan berbasis data atau PBD. Hari ini dapat WA dari Kemendikbudristek. Hari ini tanggal 2 bulan 3 tahun 2023. Oke, isinya seperti ini. Nah, di sini ada link tentang miskonsepsi rapor pendidikan AN dan APBD. Oke, seperti ini dia. Nah, di sini sudah dijelaskan tentang rapor pendidikan. Nah, seperti tertulis di sini, sejalan dengan keberhasilan dari perilisan platform rapor pendidikan pada tahun 2022 tahun lalu, udah berhasil dan sekarang lagi menuju perilisan rapor pendidikan tahun 2003. Nah, jadi rapor pendidikan tahun lalu itu adalah nilai dari tahun 2021 dan nanti kemungkinan pada bulan Maret atau bulan April akan merilis lagi hasil rapor pendidikan tahun 2022. Nah, di sini saya membaginya ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu rapor pendidikan, kemudian yang kedua itu asesmen nasional, kemudian perencanaan berbasis data. Jadi kita mulai dari sini dulu, rapor pendidikan. Nah, di sini dijelaskan platform rapor pendidikan adalah aplikasi e-rapor. Nah, ini miskonsepsi yang pertama. Jadi begini, dari keterangan yang ada di sini, saya menyimpulkan seperti ini. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Platform rapor pendidikan bukanlah aplikasi e-rapor. Platform rapor pendidikan adalah aplikasi berbasis web yang menampilkan profil dan rapor pendidikan dari satuan pendidikan atau dinas pendidikan. Kalau kita lihat di sini, apa bedanya antara rapor pendidikan? Nah, ini rapor pendidikan, Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini, rapor pendidikan. Ini adalah alamatnya, ini alamat dari rapor pendidikan tadi, dan ini adalah hasil rapor pendidikan dari sekolah saya. Ini saya pilih beranda supaya kelihatan. Nah, seperti ini dia. Ini SMP Negeri 4 Selepan. Ini adalah hasil rapor pendidikan pada tahun 2021 yang dikeluarkan pada tahun 2022. Nanti pada bulan April di tahun ini akan keluar hasil rapor pendidikan dari tahun 2022. Nanti akan kita tunjukkan. Jadi sementara e-rapor itu yang mana ini? Ini e-rapor sama seperti Dapodik, aplikasinya harus diinstal dulu. Sementara kalau rapor pendidikan itu seperti ini, beda. Jadi beda. Nah, yang ini adalah rapor pendidikan untuk publik, Bapak dan Ibu. Ini jenjang untuk publik. Nah, sementara ini adalah rapor e-rapor, bukan rapor pendidikan. Jadi beda antara rapor pendidikan, ini rapor pendidikan, dengan e-rapor. E-rapor itu untuk memberikan laporan kepada orang tua siswa, hasil belajar dari siswa. Sementara rapor pendidikan itu menampilkan profil dan rapor pendidikan dari satuan pendidikan atau dinas pendidikan. Nah, di sini hasil dari rapor pendidikan SMP Negeri 4 Selepan. Jadi beda antara e-rapor dengan rapor pendidikan. Berikutnya miskonsepsi yang kedua, yaitu platform rapor pendidikan sama dengan rapor mutu. Nah, di sini diberikan penjelasan. Dari penjelasan ini semua, saya ambil kesimpulan seperti ini. Platform rapor pendidikan berbeda dengan rapor mutu.
Rapot mutu adalah instrumen penjamin mutu internal yang dilakukan oleh satuan pendidikan, sedangkan platform rapot pendidikan adalah pengganti atau penyempurna dari rapot mutu, di mana indikatornya disusun berdasarkan input, proses, dan output pendidikan. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah rapot mutu di tahun 2020 terakhir diisi. Perbedaan antara rapot pendidikan, ini yang saya maksud, perbedaan antara rapot pendidikan dengan rapot mutu adalah sumber datanya. Nah, kita lihat, perhatikan di sini tadi. Ini sumber data dari rapot pendidikan. Itu berasal dari ini seperti ini, asesmen nasional, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang pertama, kemudian mengambil data dari Dapodik, kemudian data pendidikan Kemenak, kalau dari Kementerian Agama, kemudian dari platform digital, guru dan kepala sekolah, kemudian ada Treasure Study SMK, kemudian ada data dari GTK, kemudian Badan Pusat Statistik, dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah sumber data dari rapot pendidikan. Jadi agak berbeda dengan rapot mutu. Itu yang bisa saya jelaskan tentang perbedaannya dari keterangan yang diberikan di sini tadi. Nah, perbedaannya. Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu platform rapot pendidikan adalah asesmen nasional berbasis komputer. Oke, begini penjelasannya. Platform rapot pendidikan dan asesmen nasional adalah dua hal yang berbeda. Nah, jadi platform rapot pendidikan itu menampilkan profil dan rapot pendidikan di satuan pendidikan atau dinas pendidikan, sementara asesmen nasional itu adalah salah satu sumber data. Ini yang tadi saya jelaskan di sini. Nih, asesmen nasional merupakan salah satu sumber data yang didapat melalui survei ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia yang dilaksanakan berbasis komputer atau ANBK. Nah, itu perbedaan antara rapot pendidikan dan asesmen nasional berbasis komputer tadi. Berikutnya tentang asesmen nasional. Nah, di situ miskonsepsi yang pertama itu asesmen nasional mirip dengan ujian nasional dilakukan untuk menguji capaian akademis siswa. Nah, di sini sudah diberikan penjelasannya. Jadi kesimpulan yang saya ambil tentang penjelasannya itu seperti ini. Meskipun keduanya digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran, asesmen nasional dan ujian nasional memiliki perbedaan. Asesmen nasional lebih bersifat formatif, sedangkan ujian nasional bersifat sumatif. Bedakan ya, formatif dan sumatif. Dan merupakan salah satu syarat kelulusan. Jadi kalau UN atau ujian nasional itu salah satu syarat untuk kelulusan. Sementara asesmen nasional itu, AN itu merupakan output dari input dan proses. Nah, jadi begini. Rapot pendidikan atau profil pendidikan terdiri dari indikator-indikator yang merefleksikan kedelapan standar nasional pendidikan dan mencakup area berkaitan dengan output, proses, dan input pembelajaran. Nah, jadi seperti ini dia. Asesmen nasional itu memotret ini, standar kompetensi kelulusan yang dikelompokkan ke dalam dimensi A, yaitu mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik untuk asesmen nasional tadi. Berbeda dengan ujian nasional. Oke, jadi tadi asesmen nasional mirip dengan ujian nasional, tidak, berbeda. Nah, sedangkan di sini mutu dan relevansi pembelajaran, kemudian di proses ya.
termasuk juga pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, termasuk ke dalam proses dan input. Kemudian di sini inputnya termasuk dari standar GTK, standar pembiayaan, dan standar Sarpras. Jadi di sini ada input, ada proses, dan output yang merefleksikan 8 standar nasional pendidikan. Jadi asesmen nasional itu termasuk di dalam sini. Standar kompetensi kelulusan, hasilnya, mutu dan relevansi hasil belajar siswa. Nah, jadi kalau dilihat tadi hasil raport pendidikan SMP Negeri 4 Selepan itu seperti ini. Ini outputnya, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan indeks karakter. Nah, yang ini yang masih di bawah kompetensi minimum. Jadi kalau kita lanjutkan lagi, di sini ada unduhan. Nah, ini adalah hasil raport pendidikan 2021 yang dikeluarkan pada tahun 2022, yang nanti di bulan April kemungkinan akan keluar hasil laporan raport pendidikan tahun 2022 yang dikeluarkan pada bulan April tahun 2023. Nah, di sini kita unduh raport pendidikannya. Di sini diberikan penjelasan secara lengkap tentang hasil dari laporan raport pendidikan SMP Negeri 4 Selepan seperti ini. Nah, ini A1 sampai A3 ini sampai A3 ini. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari asesmen nasional tadi. Itu sebabnya tadi saya katakan di sini bahwa sumber data kita tadi, sumber data dari raport pendidikan itu salah satunya adalah asesmen nasional. Asesmen nasional yang mana? Asesmen nasional yang ini. Yang ini hasilnya tadi. Ya, dia dimensi A. Mutu dan relevansi pembelajaran. Ini dia, mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Itu dia hasilnya yang dalam bentuk yang rinci dalam bentuk Excel, dan capaian-capaiannya. Kemudian di sini ada nilai rata-rata kabupaten kota. Mengenai penjelasan ini, Bapak dan Ibu bisa melihat video-video saya sebelumnya. Nanti akan saya sertakan pada link deskripsi video ini. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu yang kedua, asesmen nasional mengevaluasi capaian peserta didik secara individu dan bertujuan sebagai penentu kelulusan peserta didik. Ini miskonsepsi yang kedua dari asesmen nasional. Nah, jadi asesmen nasional bukanlah penentu kelulusan, namun digunakan sebagai salah satu acuan dalam mengevaluasi capaian peserta didik secara keseluruhan. Selain itu, asesmen nasional juga dilakukan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di tingkat nasional. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Di sini dibuat rata-rata satuan pendidikan serupa di nasional, kemudian rata-rata pendidikan kabupaten kota. Jadi kalau dilihat di sini, nilai yang dicapai oleh SMP Negeri 4 Selepan itu 1,53, maka rata-rata kabupaten kota itu 1,54. Nah, jadi lebih tinggi rata-rata kabupaten kota dibanding dengan capaian oleh SMP Negeri 4 Selepan. Nah, di sini rata-rata provinsi itu 1,63. Kemudian rata-rata nasional itu 1,72. Inilah gambaran tentang asesmen nasional. Hasil dari yang tadi saya sebutkan di sini, ini mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, standar kompetensi kelulusannya. Nah, kemudian berikutnya yaitu miskonsepsi tentang akan ada konsekuensi, akan ada konsekuensi dari hasil asesmen nasional apabila hasilnya kurang memuaskan. Nah, di sini sudah diberikan penjelasan. Meskipun hasil asesmen nasional menjadi indikator kualitas pendidikan, tidak ada konsekuensi langsung yang diberikan jika hasilnya kurang memuaskan. Namun, hasil asesmen nasional dapat menjadi masukan bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Nah, mengenai ini nanti akan kita jelaskan pada perencanaan berbasis data. Kita lanjut. Perencanaan berbasis data atau PBD. Rekomendasi perencanaan berbasis data yang terdapat di platform rapat pendidikan bukanlah bersifat wajib, namun sangat disarankan agar satuan pendidikan dapat melakukan perbaikan berdasarkan analisis data yang ada. Oke, nanti akan saya jelaskan apa itu perencanaan berbasis data. Kemudian di yang kedua itu perencanaan berbasis data atau PBD merupakan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan berbasis fakta. Nah itu dia. Jadi perencanaan yang dilakukan itu memang berdasarkan fakta yang kita lihat berdasarkan nilai yang didapat oleh satuan pendidikan di raport pendidikan tersebut. Jadi bukan berupa asumsi. Nanti akan kita jelaskan juga, sekaligus saya jelaskan untuk yang ketiga ini. Kemudian yang ketiga, dengan penggunaan perencanaan berbasis data, PBD akan menambah beban anggaran di setiap tahunnya. Jadi di sini langsung dijawab, tidak, perencanaan berbasis data dapat disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah masing-masing. Perencanaan tersebut bisa dimulai dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang tidak perlu adanya peningkatan anggaran. Nah, jadi sebenarnya apa itu PBD? Di sini sebenarnya, nah di sini kemarin raport pendidikan yang tadi saya jelaskan yang di sini. Nah, maka di sini ada perencanaan berbasis data. Nah, ini dia. Ini tahun 2002 unduh rekomendasi seperti ini. Nah, di sini ada uraian kegiatan, ya. Di sini ada uraian kegiatan ARKAS. Di sini ada uraian kegiatan ARKAS sebagai referensi dalam menganggarkan kegiatan ARKAS. Itu file yang pertama. Kemudian, itu adalah file yang kedua. File yang pertama itu sebagai panduan perencanaan satuan pendidikan, rekomendasi PBD. Nah, kita lihat. Nah, ini dia filenya. File yang pertama, ada dua file itu. Kita lihat apa isi filenya. Kita tunggu. Nah, di sini dia. Panduan membaca rekomendasi PBD. Nah, di sini panduan membacanya, kemudian ada prioritas. Nah, ini adalah prioritas yang harus diperbaiki berdasarkan fakta. Nah, jadi ini prioritasnya ada 5 prioritas yang harus diperbaiki terlebih dahulu oleh satuan pendidikan. Nah, ini nampak kelihatan apa yang harus diperbaiki. Nah, kemudian di sini ada seluruh rekomendasi. Nah, bagaimana satuan pendidikan, bagaimana sekolah memperbaiki berdasarkan nilainya, di sini sudah dibuat oleh kementerian bagaimana memperbaiki nilai-nilai atau hasil nilai yang harus diperbaiki oleh sekolah. Nah, berdasarkan nilainya. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan sebenarnya langkah-langkah pembenahan dan apa yang harus dibuat untuk membenahi kegiatan yang ada berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Nah, jadi untuk memahami tentang ini, Bapak dan Ibu bisa melihat video saya yang sebelumnya tentang aksi nyata saya dari platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian file yang kedua yaitu tadi di sini, ini kegiatan ini ARKAS. Nah, di sini sebenarnya sudah dibuat deskripsi bagaimana melakukan pembenahan seperti ini. Misalnya kita dikasih link seperti ini. Nah, di sini sudah dijelaskan bagaimana
panduan-panduan yang digunakan untuk memperbaikinya. Dan ini juga ada di video penjelasan tentang ini juga sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Jadi itu yang bisa kita diskusikan tentang platform raport pendidikan, asesmen nasional, dan perencanaan berbasis data. Sampai jumpa pada video berikutnya.